Halo semuanya, balik lagi Putra Reza di Project Review. Dan hari ini saya excited banget untuk ngomongin satu laptop yang udah saya cobain sekitar 1 mingguan lebih terakhir. Ini sebuah perangkat yang sangat menyenangkan ya. Jadi ini dia Asus ROG Zephyrus G16 2025, laptop top of the line-nya Asus ROG saat ini. Secara specs mantep banget, harganya juga ya wah lah ya. Jadi yang saya cobain sekarang ini adalah yang versi tertingginya dengan harga retail Rp56.999.000 alias 57 juta kurang 1.000 ya. Jadi ya itu harganya lumayan. Buat sebagian orang mungkin nggak asing sama seri Zephyrus G16 seperti yang ini. Saya pun sebelumnya udah sempat nyobain yang versi 2024, itu udah enak banget. Nah yang baru ini ternyata lebih enak dan benar-benar bikin saya mempertimbangkan punya laptop Windows lagi kali ya setelah sekian lama. Buat sedikit konteks, laptop Windows terakhir saya yang saya benar-benar pakai itu adalah Asus ZenBook Pro Duo. Masih ada nih, masih dipakai di kantor, masih bekerja dengan baik, tapi emang baterainya udah agak nggak bener dan harus selalu colokin. Tapi itu dia masih jalan banget. Nah dalam 2 minggu terakhir, saya berkesempatan untuk nyobain satu laptop Windows baru nih, si Asus ROG yang baru ini. Karena penasaran, sempat lihat ada orang yang pegang di Computex lalu, saya jadi coba pinjem sama Asus Indonesia dan ternyata setelah cobain, wah beneran suka. By the way, tahun 2025 ini Asus lagi ngerayain 10 tahun sebagai brand gaming nomor 1 di Indonesia. Jadi menurut saya wajar banget karena mereka fokus sekali sama produk-produknya yang bagus, termasuk yang satu ini. Secara specs dia udah kelihatan mantep banget. Dia punya prosesor Intel Core i9 Ultra 285H Arrow Lake dengan AI Boost NPU, 16 core 16 threads dengan max TDP-nya di 45 watt. RAM-nya di sini udah 32GB LPDDR5X dan masih bisa ditambah 32GB lagi kalau mau. Jadi totalnya tuh 64GB ya. Storage-nya 2TB. Udah lega banget dong untuk menyimpan file kerjaan dan juga library game-game kita yang ukurannya makin gede aja setiap hari. Baterai 90 Wh, sudah cukup gede untuk beraktivitas sehari-hari. Lalu untuk graphic card, integrated graphic card-nya ada Intel Arc 140T, sedangkan discrete graphic card-nya ada Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Ini adalah spek-spek yang menurut saya udah cukup banget, nggak cuma buat gaming doang, tapi buat produktif pun pastinya bisa. Selain itu, karena sekarang udah tahun 2025, tentu ini bisa banget dong dipakai pada aplikasi-aplikasi AI ya, kayak misalnya simple AI Playground. Kita pakai generate gambar on device, beres, nggak pakai lama. Di luar soal spek-spek yang udah ketaker bagusnya kayak gitu, sebenarnya ada hal lain yang bikin saya lebih suka sama laptop ini. Hal pertama yang jelas bikin saya suka bahkan dari versi sebelumnya udah pasti soal desain. Produknya boleh labelnya Republic of Gamers, tapi desainnya elegan banget dan touch of gamingnya itu cuman di bagian lampu ini doang ya. Ini Asus nyebutnya sebagai slash lighting ya. Mode nyalanya bisa kita atur-atur sesuai selera, tapi kalau mungkin ping kita pakai di tempat yang lebih profesional, lagi meeting sama klien, bisa dong kita tone down, kita matiin aja jadi kelihatannya lebih kalem. Untuk soal hinge di bagian lid ya, ini buat buka tutupnya enak, smooth, cuman emang menurut saya dia agak sedikit wobbly ya. Jadi misalnya kayak udah ditaruh itu kita goyang-goyangin tuh dia masih goyang kayak sekarang. Terus untuk bukanya dia nggak bisa sampai 180 derajat, tapi sebenarnya masih cukup lebar kok untuk pemakaian pada umumnya. Habis itu dari segi dimensi perangkat ya, untuk satu unit laptop gaming sepowerful ini dia tuh termasuk tipis dan ringan. Ketebalannya cuma 1,49 cm. Hitungannya menurut saya masih ringan. Buat saya yang punggungnya sebenarnya udah nggak mudah-mudah banget, bawa laptop ini di backpack sebenarnya masih oke. Terus kalau kita lihat untuk urusan port di sini juga menurut saya udah aman banget ya dan lengkap. Di sisi kiri ada audio combo jack, ada satu USB-A, terus ada USB-C dengan Thunderbolt 4, full size HDMI dan juga Asus Slim Power Jack untuk colokannya. Terus kita pindah ke sisi sebaliknya, di sini ada SD card reader, pengguna kamera dengan SD card pasti seneng banget ada yang kayak gini. Terus di sampingnya ada USB-A lagi dan satu USB-C. Yang satu ini emang belum Thunderbolt, tapi dia sudah USB 3.2 Gen 2. Jadi untuk transfer data atau display port ya sebenarnya udah sangat mencukupi. By the way, laptop ini juga sudah support untuk pengisian baterai dengan USB-C power delivery, inputnya up to 100 watt. Tapi tetap untuk pemakaian dengan performa maksimal seperti saat gaming pakai charger bawaan jelas lebih baik. Cuma di sisi lain ini menurut saya juga memberikan alternatif. Jadi misal saya pengen bawa laptopnya lagi nggak kepikiran, oh mungkin hari ini saya tuh cuma pengen ngetik kerja segala
segala macem, ya udah nggak mau bawa charger yang gede, bawa charger handphone aja yang udah support 100 watt itu juga bisa banget. Berikutnya lanjut ke bagian layar. Sesuai namanya G16, laptop ini emang punya ukuran layar 16 inci. Seperti yang tadi udah sempat saya bilang, laptopnya kan nggak kecil tapi tipis dan masih ringan. Spesifikasi layarnya sih udah nggak usah ditanya lagi. Ada Asus ROG Nebula Display resolusinya 2.5K, panel OLED, terus refresh rate-nya 240Hz dan support G-Sync juga. Buat para gamers, ini udah pasti specs yang idaman banget. Tapi nggak cuma buat gamers nih, ini juga buat content creator mantep banget karena udah 100% DCI P3 dan layarnya Pantone validated. Jadi untuk akurasi warna aman banget. Setelah visualnya, experience performa pemakaian harian juga menurut saya bagus sekali ya. Jadi buat saya sehari-hari ini udah enak banget. Biar dapat gambaran, saya kasih hasil tes sintetik dulu, benchmark. Cinebench R23 single core, multicore-nya cakep. Terus R15 loop 10 kali dengan 3 profile, performance-nya pun masih oke banget. Turbo emang paling tinggi, udah pasti, tapi suara kipasnya juga yang paling kenceng. Sweet spot menurut saya ada di performance, sedangkan untuk silent, ini sebenarnya bisa jadi gambaran pada penggunaan saat lagi nggak dicolokin ke charger. Lanjut ke 3D Mark, angkanya juga bagus sekali dan angka tersebut emang tergambar sekali pas lagi dipakai. Laptop gaming seperti ini emang menurut saya paling ideal kita pakai sambil dicolokin supaya dapat performance terbaik. Namun pas dilepas pun, misal saya lagi pakai ngetik browsing itu nggak ada masalah sama sekali. Masih lancar dengan konsumsi baterai yang oke. Jadi saya cobain sih 1 jam pakai sambil ngetik browsing, dengerin musik juga. Itu cuma butuh sekitar 12-15% aja. Jadi kalau kasarnya misal saya nggak colok sama sekali itu bisa dipakai lebih dari 6 jam. Kalau ditambah dengan video call seperti Zoom meeting, memang bakal lebih banyak, sekitar 15% dalam 30 menit. Jadi 2 kali lipat lebih banyak, tapi wajar karena di situ ada pemakaian kamera dan juga mikrofon. Untuk sampel video kameranya bisa langsung dilihat sekarang perekaman menggunakan kameranya si Asus Zephyrus G16, resolusinya Full HD seperti yang bisa dilihat sekarang. Dan ya untuk pemakaian meeting sehari-hari menurut saya sih udah mencukupi banget. Kualitas mikrofon juga bisa langsung didengar dari sampelnya berikut ini. Terus untuk keyboardnya, saya juga suka nih untuk pakai ngetik script, menurut saya enak. Tombolnya besar, jaraknya oke, dan key travelnya juga nyaman kalau buat saya. Dengan ukuran laptop yang besar begini, mungkin sebagai orang bakal langsung pikiran, wah sayang banget nggak ada numpadnya. Di sini emang nggak ada, tapi kalau buat saya sama sekali nggak masalah karena saya juga biasanya nggak pakai gitu, entah keyboard desktop atau laptop saya biasa pakai MacBook, nggak ada numpad, nggak masalah. Jadi di sini pun juga nggak jadi sesuatu yang menurut saya bisa dibilang sebagai deal breaker. Habis itu, kita ke bawah sedikit untuk touchpad. Ini ukurannya gede dengan posisi center to body. Responsif dan smooth untuk ngerespon gestur-gestur swipe yang saya kasih. Palm rejection-nya juga cakep ya. Jadi misalnya dipakai lagi ngetik terus kesentuh-sentuh sama tangan kita itu nggak masalah. Di kiri kanan keyboard seperti kita bisa lihat di sini ada speaker. Jadi sebenarnya untuk si Asus Zephyrus G16 ini punya total 6 speaker. Secara kualitas, wih udah cakep banget, nggak mengecewakan sama sekali. Suaranya kenceng, detailnya juga oke. Bassnya mungkin bukan yang paling punchy, bukan yang paling deep, tapi masih cukup. Mid sama high-nya juga oke. Jadi buat kita dengerin lagu, nonton film, mayoritas oke. Dipakai main game pun, misalnya kita lagi males pakai headset, menurut saya juga cukup banget. Jadi untuk pemakaian multimedia maupun produktivitas, udah puas. Kemudian kalau kita naikin pemakaiannya yang butuh sedikit lebih banyak tenaga kayak ngedit video. Saya cobain pakai Premiere Pro, filenya 4K 8-bit dari kamera mirrorless ditambah dengan color grading sekalipun ini masih bisa ditangani dengan sangat baik. Scrubbingnya lancar, rendernya pun smooth baik di resolusi Full HD maupun di 4K. Habis itu, buat menu utamanya nih, namanya kita juga ngomongin laptop gaming dari Asus ROG. Ini sih udah happy banget. Ngebawa game-game yang bisa saya mainin di smartphone ke layar lebih besar dengan specs yang lebih tinggi begini pastinya wah nyaman banget. Zenless Zone Zero setting mentok kanan banget bisa dong. Emang dia mungkin nggak rata banget FPS-nya. Kalau lagi efeknya rame bisa turun sampai 40 FPS tapi overall lancar dengan average di atas 75. Terus untuk game lain kayak saya cobain Marvel Rivals rata kanan, FPS-nya juga wah tinggi banget. Terus untuk game lain ya saya cobain di sini main Black Myth Wukong, main Clair Obscur, ya Expedition 33 dan lain-lainnya, langsung aja cek sampelnya berikut ini. Habis dari nyobain performa, mungkin pertanyaan lanjutannya pastinya adalah soal suhu ya. Gimana nih? Anget, panas atau enggak?
Jadi, saya bisa bilang kalau Zephyrus G16 ini sama sekali nggak ngecewain. Dia punya second gen arc full fan dan juga vapor chamber yang bisa ngebantu perangkatnya punya suhu yang lebih adem. Exhaust-nya itu ada di bagian belakang, kayak seperti yang saya tunjukin sekarang. Terus untuk suhu permukaan seperti di area keyboard, ini terhitung bagus dengan pemakaian gaming ya. Jadi untuk area palm rest juga aman banget, dan lagi-lagi ini bikin experience saya jadi berasa lebih nyaman. Apalagi kalau misal saya main game, ya kan biasanya laptop ditaruh saya pakai controller, udah nggak berasa sama sekali. Jadi secara keseluruhan, ya si laptop baru ini, si Asus ROG Zephyrus G16 2025, ya walaupun saya hanya waktu singkat lah ya, kayak seminggu untuk nyobain, ini adalah sesuatu yang emang udah saya harapkan dari segi performance dan experience. Laptop 16 inci tapi dia nggak berat dan tetap powerful. Untuk pemakaian non-intensif kayak misal saya ngetik ya, browsing, dengerin lagu, ternyata baterai juga nahan dan saya nggak harus cepet-cepet ngecas. Habis itu kalau buat gaming, udah enak sih, lancar dengan ya kelasan laptop gaming begini pastinya sangat memuaskan. Palingan dari laptop ini, kalau mau dicari kurangnya itu adalah bagian hinge, ya satu yang masih agak goyang-goyang nih kayak gini, sama ketidakhadiran numpad. Sisanya sih sebenarnya menurut saya udah oke banget ya. Palingan satu poin yang jadi pertimbangan bagi sebagian orang juga adalah harga. Ya ini seperti yang tadi saya bilangin di awal, ini laptopnya harganya 50 jutaan. Seharga HP aja sih, HP lipat 3 tapi. Tapi yang lihat dari segi performance-nya yang dikemas dalam sebuah laptop yang tipis dan ringan untuk ukuran 16 inci, ini adalah ya sebuah laptop yang harganya menurut saya oke-oke aja kalau sesuai sama kebutuhan. Kalau saya pribadi, ini benar-benar bikin saya mempertimbangkan untuk punya laptop Windows lagi, karena ya dari segi performance ya yang tidak intensif maupun untuk gaming, saya puas banget sama laptop ini. Sedikit info juga, kalau sekarang Asus lagi ada promo back to school ya, walaupun namanya back to school, untuk laptop ini juga tetap dapat promo. Jadi di sini ada 3 hadiah bisa diklaim. Jadi ada e-wallet, OVO atau GoPay up to Rp750.000. Habis itu ada lucky draw untuk Asus ROG Gears, total hadiahnya senilai 41 juta. Sama bonus pengguna laptop ini bakal dapat ROG Archer Carry Bag atau Archer Tech Pouch lainnya. Terus untuk garansi buat yang mungkin penasaran, wah ini juga udah cakep banget dari Asus. Jadi dia dapat 2 tahun garansi internasional, jadi nggak cuma garansi Indonesia, internasional, dan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Jadi VIP Perfect Warranty ini artinya Asus akan menanggung 100% biaya perbaikan kalau misalnya ada kerusakan, sekalipun itu dari kelalaian pengguna. Ya, mantap banget kayak di cover semua sama Asus, jadi kita dapat perlindungan terbaik, plus kalau misalnya kita ke service center itu bakal dapat line prioritas, jadi ya bakal dibedain sama laptop yang lainnya juga. Ini menurut saya adalah suatu benefit yang mantap banget dari sebuah produk yang emang udah bagus dari sana. Jadi kalau emang kalian tertarik, berminat, dan sesuai sama kebutuhan, ada budgetnya, ini menurut saya satu laptop yang sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Ya, jadi itu dia sedikit sharing dan pengalaman saya, experience yang sangat menyenangkan sama Asus Zephyrus G16 2025. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.